Kemarin kita ngebahas kita termasuk ibadah tadi Ustaz ya. Oke. Jadi kalau misalnya nih ada seorang anak ya, Iya. tapi sebenarnya dia itu anak angkat saja. Nah, itu dapat bagian nggak nih? Nggak dapet. Nggak dapat. Kalau tidak ada wasiat nggak dapet. Jadi kalau hukum waris itu nggak dapet, anak angkat nggak dapet. Bahkan saudara perempuan itu nggak dapet kalau dia punya anak laki-laki. Nah, saudara laki-laki dapat kalau nggak ada anak laki-laki. Seperti itu, Mbak. Jadi anak laki-laki itu penutup semua. Paman jadi nggak dapet, saudara jadi nggak dapet. Jadi anak laki-laki ini hanya tidak menutupi ibu dan istri. Ibu dan istri. Ibu dan istri, dia nggak tertutupi oleh itu. Tapi kalau yang lainnya tertutupi. Ibu, istri, bapak. Kalau Gitu. misalnya apa namanya tuh dia tuh sebenarnya ibu sambung ya, ibu sambung. Jadi ibu tiri. Kemudian ada harta yang belum dibagi. Nah, itu pembagiannya nanti apakah anak yang masuk dalam maksudnya yang setelah menikah dengan orang itu atau orang yang dari anak-anak tiri ini juga dapat? Ya nggak, anak tiri nggak dapet, nggak dapet, sudah lain gitu loh. Tetapi bagi misal suami ini yang meninggal, dia punya istri 2, punya anak, yang istri tadi punya anak sebelum dinikah tadi, itu juga nggak dapet, Bang. Nggak dapet. Hanya anaknya saja dengan hubungan sama istri ini. Kalau misalnya dia nggak punya anak sama sekali dengan yang ini, Yes, dia dapet, yang istrinya dapet. istrinya juga meninggal, jadi kemana? Hartanya, semuanya nggak ada. Ya kalau semuanya nggak ada, ya kembali kepada ada paman mungkin. Nggak, maksudnya bisa ke anak-anaknya walaupun itu anak tiri. Nggak bisa, justru lebih dekat ke paman daripada ke anak tiri. Itu pasti ada paman atau mungkin apa namanya kakak, adik, itu boleh. Cucu, jalurnya iya boleh cucu. Kalau semua tidak ada. Tapi yang paling dominan ya anak, yang disebut anak laki-laki, baru anak perempuan. Oke, iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berkirim Al-Fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Baik. Masya Allah, bukan lagi boleh, pendengar, sangat dianjurkan begitu. Kenapa sangat dianjurkan? Karena orang-orang yang sudah meninggal itu ada di sebuah sebuah tempat yang disebut barzah, Pak. Barzah itu kayak dinding. Barzah itu kayak dinding, Pak. Jadi dia ini kayak dinding kaca lah ya. Dia mau ke dunia nggak bisa lagi, mau ke akhirat juga belum waktunya. Tapi dia bisa melihat dunia ini, Mbak. Bahkan pandangannya lebih jelas, lebih panjang dibandingkan dengan orang yang di dunia ini. Orang yang hidup di alam barzah itu. Jadi betul-betul kalau bahasanya itu lebih tajam pandangannya. Pendengarannya juga lebih tajam. Sampai dibayangkan berapapun kilo akan mendengar itu semua. Jadi apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh keluarga semua ini mereka tahu. Itu ada keterangannya di dalam kitab. Nah, bagaimana kemudian Fatihah yang kita kirimkan sampai nggak sampai, sangat sampai. Bahkan ada doa yang secara umum pun sampai. Misal nih kan kita sering ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal kiram wa ila hadrati wali walidina warhamhum kama rabbana shighara wa ila jami'il muslimin wal muslimat. Itu kan berarti kan nggak ada alamatnya tuh, Pak. Nah,
itu akan terjadi tumpukan paket di sana, Pak. Ada orang yang soleh bermimpi, di dalam mimpinya itu melihat orang sibuk mengais-ngais paketnya. Paket itu kayak tumpukan sampah saking banyaknya. Dan itu ternyata di dalam syarah kitab itu disebutkan itu adalah doa atau Fatihah secara umum yang tidak ada alamatnya. Makanya kalau kita mau kirim Fatihah itu yang jelas, alamatnya yang jelas. Ila hadrati Abi, kalau perlu disebutkan namanya. Misal nih, ila hadrati Abi Abdullah bin Abdurrahman misal. Berarti jelas, oh Abdullah bin Abdurrahman itu bapaknya si A. Fatihahnya langsung sampai, Mbak. Dan sampai itu kayak kesejukan yang dirasakan. Di sana kayak ada pengampunan yang dirasakan seperti itu.